Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, ialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam pembahasan yang terdahulu telah disebutkan latar belakang penurunannya. Ikrimah mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Al-Masih putra Allah, dan orang-orang Majusi mengatakan, kami menyembah matahari dan bulan, dan orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas ayat 1. yakni dialah Tuhan yang satu, yang esa, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada lawannya, tiada yang serupa dengannya, dan tiada yang setara dengannya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Ali bin Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia dan maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya, maha penyantun dan maha sempurna dalam sifat penyantunnya, maha mengetahui yang maha sempurna dalam pengetahuannya, dan maha bijaksana yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Dialah Allah yang maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya, dan hanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memiliki sifat ini yang tidak layak bagi selainnya. Tiada yang dapat menyamainya dan tiada yang setara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi Maha menang. Al-A'masi telah meriwayatkan dari Syakir, dari Abu Wa'il sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2. Tuhan yang akhlaknya tiada yang menandinginya. Asim telah meriwayatkan hal yang semisal dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan makna firman yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2, yakni As-Sayyid alias penguasa. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang kekal sesudah makhluknya. Al-Hasan telah mengatakan pula sehubungan dengan makna firman yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas itu artinya yang hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, yang tiada kematian baginya. Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2, yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya dan tidak ada makan. Ar-Rabi ibnu Anas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Seakan-akan pendapat ini menjadikan firman berikutnya merupakan tafsirnya, yaitu firman-Nya lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Al-Ikhlas ayat 3. Pendapat ini merupakan pendapat yang jayyid. Dalam hadis terdahulu telah disebutkan melalui riwayat Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab sebuah hadis mengenainya yang menerangkannya dengan jelas. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Mujahid, Abdullah ibnu Buraidah, dan Ikrimah juga, serta Sa'id bin Jubair atau Ibnu Rabah, Atiyah Al-Aufi, Ad-Duhaq, dan Asadi telah mengatakan
sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2, yakni tiada berongga. Sufyan telah meriwayatkan dari Mansur dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2 maksudnya yang padat dan tiada berongga. As-Sa'di mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang tidak makan dan tidak minum. Abdullah ibnu Buraidah mengatakan pula sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2 yaitu cahaya yang berkilauan. Semua pendapat di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Demikian pula Abu Ja'far Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebagian besar darinya berikut sanad-sanadnya. Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada aku Al-Abbas Ibnu Abu Thalib telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Amr Ibnu Rumi dari Ubaidillah Ibnu Sa'id penuntun Al-A'mash telah menceritakan kepada kami Saleh Ibnu Hayyan dari Abdullah Ibnu Buraidah dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia merasa yakin bahwa Buraidah telah merapatkan hadis berikut. Ia mengatakan bahwa as-samad artinya yang tiada berongga ini gharib sekali, tetapi yang sahih hal ini mauquf hanya sampai pada Abdullah ibnu Buraidah. Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab sanadnya sunnahnya mengatakan sesudah mengetengahkan banyak pendapat tentang tafsir as-samad bahwa semuanya itu benar termasuk sifat roh kita, yaitu yang menjadi tempat bergantung bagi segala keperluan. Dia adalah menjadi tujuan semuanya. Dia tidak berongga, tidak makan dan tidak minum, dan dia kekal sesudah semua makhluk fana. Hal yang semisal dikatakan oleh Al-Baihaqi firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 3 sampai 4. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai istri. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 4, yakni tiada beristri. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, badi'us samawati wal ard anni yakunu lahu walad walam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai'. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu. Al-An'am 101. Yaitu dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya, maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluknya yang menyamainya atau mendekatinya. Maha tinggi lagi maha suci Allah dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Maryam 88:95. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Anbiya 26-27. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnah innahum lamuhdharun
muhasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. As-Saffat 158-159. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, la ahada asbaru ala azan sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tiada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah terhadap perlakuan yang menyakitkan. Sesungguhnya mereka menganggap Allah beranak, mempunyai anak, padahal dialah yang memberi mereka rezeki dan kesejahteraan. Qala al-Bukhari, haddatsana Abu Yaman, haddatsana Su'aib, haddatsana Abu Zinad, anil A'raj an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, kadzdzabani ibnu Adam walam yakul lahu dzalik wa sattamani walam yakul lahu dzalik fa amma takdzibu iyaya faqulu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwan ali min i'adati wa amma satmuhu iyaya faqulu ittakhadallahu walada wa ana al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Su'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, padahal Allah tidak pernah berdusta, dan anak Adam mencaci maki aku padahal tidak layak baginya mencaci maki dia. Adapun pendustaannya terhadapku ialah ucapannya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikanku hidup kembali sebagaimana dia menciptakanku pada permulaan. Padahal penciptaan pertama itu tidaklah lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. Dan adapun caci makinya kepadaku ialah ucapan yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal aku adalah Tuhan yang Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara denganku. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pula melalui hadis Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam Ibnu Munabbi dari Abu Hurairah secara marfu dengan lafaz yang semisal. Imam Bukhari meriwayatkannya keduanya secara munfarid melalui dua jalur tersebut. Demikianlah akhir tafsir surat Al-Ikhlas. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Mengesahkan Allah haruslah benar-benar menjadi perhatian bersama, bukan hanya sekedar pengakuan namun prakteknya nol. Semua agama harus memahaminya, dan terutama sekali Islam. Jangan hanya pengakuan tapi prakteknya nol. Mengaku Islam tapi masih musyrik, masih bersekutu dengan jin, membiarkan kemaksiatan, tidak mau bersatu. Jangan menjadi munafik. Anda sholat, Anda sendiri yang merusak Islam itu. Hanya melemahkan Islam saja, menyatakan Islam untuk perlindungan saja, untuk komunitas saja, untuk kekuasaan semata. Ketika belum sungguh-sungguh mengesahkan Allah, maka fitnah kerusakan tidak dapat dibendung, baik itu fitnah kerusakan dari keluarga maupun fitnah kerusakan dari kebanyakan manusia, sampai fitnah kerusakan dari kekuasaan. Bila manusia sudah menganggap ada Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, maka seyogyanya manusia itu harus menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah. Ketika ada bencana, gunung meletus, banjir, harusnya menjadi peringatan bahwa manusia belum benar-benar mentauhidkan Allah. Ketika ada musibah, manusia baru sadar. Ketika musibah berlalu, balik lagi dalam kesesatan. Samalah halnya juga dengan penyebutan yang tidak pernah Allah dan Rasulnya ajarkan. Allah punya anak, punya ibu, ibu pertiwi, bapak pertiwi, salam nama budaya. Padahal Allah yang menciptakan semuanya, yang keselamatan hanya menjadi miliknya. Maka tidak perlu mengambil keselamatan dari selain Allah, karena Allah penciptanya. Segalanya bersandar hanya kepadanya. Tetap berusaha mengambil kebenaran, jangan berusaha menjegal kebenaran itu. Tetap amar ma'ruf
nahi mungkar dengan sabar dan bersatu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.